Oh my goodness! A special goal in a special game. It's a rocket. Assalamualaikum, selamat pagi dulur. Udah lama kita nggak upload video. Football Max akan upload video lagi. Ini mumpung lagi di Tasikmalaya, kita akan mengeksplor salah satu stadion yang ada di Tasikmalaya. Seperti apa stadionnya, kita nanti cek bersama dulur ya. Nah, berhubung sekarang kondisinya sedang COVID, maka tim Football Max harus mematuhi protokol kesehatannya lur, menggunakan oke lur, ini kita patokannya dari Bupati lur ya, gedung Bupati lur. Kita patokannya dari gedung Bupati. Nah, seperti apa jalannya dari gedung Bupati ke stadion, mari kita ikuti bareng-bareng lur. Assalamualaikum lur, kita akhirnya sudah sampai di Stadion Kabupaten Tasikmalaya. Seperti inilah pintu masuk stadion. Jadi Stadion Kabupaten Tasikmalaya ini di bagian luarnya dibatasi dengan pagar beton yang cukup tinggi. Kemudian di bagian tengahnya sekaligus menjadi pintu masuk stadion terdapat gerbang berwarna hitam yang lumayan bagus, lebar, sehingga apabila ada bis ataupun kendaraan roda 4 yang masuk, ini sangat cukup ya untuk bisa dilewati. Kita lihat juga di sebelah sana dipagari dengan beton. Oke lur, ini untuk bagian luarnya seperti lur ya. Jadi konsepnya ini green, hijau. Jadi stadion ini mengusung tema green ya. Oke lur, kita akan coba masuk stadion. Seperti inilah keadaan untuk masuk stadion. Jalannya masih berupa tanah ya lur, masih belum dirapat beton ataupun diaspal. Di sekitar kanan kiri kita juga masih banyak ditumbuhin ilalang lur, sayang sekali. Nah, sana lur stadionnya. Terlihat banyak anak-anak yang pada bermain stadion. Ingat ya lur ya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker. Oke lur. Ya, ini anak-anak asli daerah sini sepertinya lur. Nah,
terlihat di sana lur, stadionnya sedang dipakai untuk latihan sepak bola. Beginilah suasana di dalam stadion lur. Stadionnya sedang dipakai untuk latihan anak-anak dari SSB setempat lur. Bagus lur pemandangan stadion. Di belakang ada background Gunung Galunggung sepertinya. Nah, di luar stadion, di luar lapangan maksudnya, juga terdapat jogging track yang dipakai orang-orang untuk berolahraga, berjogging. Ya, kita sedang berada di dalam lapangan lur. Mudah-mudahan tidak mengganggu mereka yang sedang latihan lur. Ini patut dicontoh lur. Sedang dalam kondisi COVID-19. Ayo kita sama-sama jaga kesehatan kita, jaga kebugaran kita. Caranya dengan ya begini lur, olahraga lur, biar kita terhindar dari COVID-19. Nah, Football Max ini tidak hanya membahas sebatas yang general, kita juga membahas secara detail mengenai stadion itu sendiri. Nah, kita akan membahas mengenai jenis rumput yang dipakai stadion ini lur. Nah, kita udah lihat lur. Nah, jadi jenis rumput yang dipakai di stadion ini di beberapa titik terlihat beda-beda lur. Ini bisa kita simpulkan kalau awalnya mungkin rumput yang dipakai di stadion ini menggunakan rumput Zoysia matrela alias rumput Jepang, seperti terlihat pada beberapa titik. Seperti ini misalnya lur. Nah ini lur, ini rumput Zoysia matrela lur. Ini rumput yang punya kekuatan yang cukup tinggi sehingga kuat dan jarang terkelupas. Nah, di beberapa titik banyak kita temui rumput jenis Zoysia matrela. Namun di beberapa titik juga kita bisa temui rumput ilalang ya lur. Nah, seperti ini lur. Aduh, ini sayang sekali lur. Kalau stadion bagus seperti ini ditumbuhi sama rumput ilalang lur. Ini yang membuat pemandangannya kurang enak dipandang lur. Seperti ini lur. Ini tidak seharusnya ada di stadion lur. Ini harusnya di taman seperti ini. Kita juga akan mereview mengenai keadaan di luar lapangan lur. Jadi stadion ini menggunakan konsep stadion Olimpik lur, karena terdapat jogging track di luar lapangan. Kebanyakan memang stadion di Indonesia menggunakan tipe atau konsep stadion Olimpik lur, karena memang di samping untuk dipakai sebagai sarana olahraga untuk sepak bola, juga bisa dipakai untuk jogging atau mungkin acara lain di luar stadion, di luar lapangan. Seperti kita lihat jogging tracknya keadaannya seperti ini lur. Banyak dipenuhi ilalang. Sayang sekali lur, di sini lagi-lagi kurang perawatan terkait jogging tracknya lur. Terlihat di sana ada orang yang sedang memakai jogging tracknya lur. Nah, itu dia yang saya katakan tadi. Jadi
keuntungan stadion Olimpik itu selain bisa dimanfaatkan untuk sepak bola, juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana olahraga lain, misalnya jogging, seperti itu lur. Ya, kita sepertinya udah sampai ujung stadion lur. Oke, kita kembali lagi ke sana lur. Oke lur. Nah lur, sekarang kita sedang berada di tribun lur. Nah, kita bisa lihat bareng-bareng pilar tribunnya ini sangat besar lur. Saya yakin ini stadion memakan biaya yang tidak sedikit lur. Ini kondisi stadion, tribun seperti ini lur. Jadi masih belum sempurna. Saya berharap suatu saat apabila terdapat investor yang mau untuk menyumbangkan dananya bersama-sama dengan Pemkab Tasik untuk bisa menyelesaikan pembangunan stadion ini lur. Sayang sekali lur, ini sebenarnya stadion bagus lur, dengan konsep tribun yang di sebelah timur ini segini besar. Saya yakin nanti kalau ini dibuat melingkar mengitari semua sisi stadion, sepertinya akan memiliki kapasitas yang cukup besar lur. Mungkin sekitar 50.000 sampai 60.000 tempat duduk lur. Nah, ini ada yang unik lur. Kita menemukan sebuah aksi vandalisme lur. Tolong ya, bagi siapapun, meskipun ini stadion belum digunakan secara resmi, tapi ingat ya, jangan sampai ada kasus vandalisme seperti ini lur. Bagaimanapun ini adalah dana atau uang dari rakyat lur. Jangan sampai ada lagi lur. Inilah lur, keceriaan saat bermain sepak bola, mengingatkan pada waktu saya muda dulu lur. Hehe. Latihan sepak bola dengan background pemandangan Gunung Galunggung sangat luar biasa lur. Nikmat. Tuhan mana yang kau dustakan lur. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan lur. Luar biasa. Kita tunggu anak-anak ini tumbuh berkembang menjadi pemain profesional, mudah-mudahan lur. Kita lihat nih, mereka memakai jersey idola mereka, ada Febri, Muller, Modric. Ya, mudah-mudahan keluaran skill dari mereka lur. Oke lur, siap. Oke lur, kita coba seperti apa ya rasanya tribun Stadion Kabupaten Tasikmalaya. Ayo kita ikuti bareng-bareng. Oke. Ya. Oke lur, kita sekarang sudah di lorong tribun. Kita akan coba melihat seperti apa
rasanya berdiri di tribun penonton. Wah, seperti inilah lur suasana tribun. Wah, keren lur. Ya, bisa kita lihat bareng-bareng. Masih belum terdapat kursi ya lur. Ini masih berupa beton, jadi masih belum single seat. Seperti yang tadi saya bilang, kurang lebih ini kapasitasnya baru sekitar 15.000 sampai 20.000 penonton lah. Buat kita yang paling atur. Lur, seperti inilah keadaan tribun di Stadion Kabupaten Tasikmalaya. Ini saya duduk di kursi paling atas. Bisa kita lihat suasana di lapangan secara lebih jelas lur dari atas. Nah, di sebelah sana pintu gerbang tadi kita masuk. Nah, terus itu jogging track. Nah, bisa kita lihat anak-anak sedang bermain sepak bola. Sebagian juga ada yang sedang jogging. Ya, Football Max juga menyoroti mengenai pola potongan rumput yang digunakan stadion ini lur. Jadi bisa kita lihat sepintas kalau dari atas seperti refleksi cahaya lur. Ada yang gelap, ada yang terang, gelap, terang, gelap, terang. Tapi setelah tadi kita cek bareng-bareng di bawah, ternyata ini menggunakan pola tradisional lur, yang dipakai kebanyakan stadion di Indonesia, yaitu pola tebal tipis lur. Jadi beberapa bulan yang lalu sempat mampir ke stadion ini, kondisinya lebih parah ketimbang sekarang. Jadi waktu beberapa bulan yang lalu kesini, stadion ini belum ada aktivitas sama sekali lur. Tidak ada orang yang main sepak bola, tidak ada yang jogging. Tapi kali ini kita bisa lihat bersama-sama kalau stadion ini sudah digunakan. Alhamdulillah lur, sudah ada peningkatan lur. Mudah-mudahan ke depan stadion ini menjadi lebih hidup. Saya berharap semua sisi stadion, sisi tribunnya itu terpenuhi lur. Jadi stadion ini nanti mempunyai kapasitas yang besar sehingga bisa menampung seluruh orang-orang yang ingin nonton tim atau klub kesayangannya bermain di stadion ini lur. Memang tidak mudah lur untuk
membangun stadion sampai benar-benar selesai dan digunakan, lur. Kalau saya boleh mengkritik, sebenarnya dengan anggaran yang terbatas seharusnya konsep stadion yang dibangun harusnya mencontoh tipe atau konsep stadion yang ada di Thailand misalnya. Itu stadion dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, tapi terlihat enak dipandang mata, seperti stadionnya Buriram, stadionnya Bangkok Glass. Jadi mereka menghemat anggaran dengan tidak dibangun jogging track, jadi cukup lapangan sepak bola saja, lur. Dan tribunnya juga sepertinya tidak model beton seperti ini, lur. Jadi seperti scaffolding saja, lur. Tapi dengan rangka baja yang sangat kuat, itu cukup untuk bisa membuat lapangan enak dipandang, lur. Tidak salah sebenarnya untuk lapangan beton. Lapangan beton ini mempunyai umur yang relatif lebih panjang ketimbang tribun yang terbuat dari scaffolding. Cuman memang perawatannya itu atau biaya yang diperlukan untuk membuat tribun dengan beton ini lumayan besar, lur. Ya, itulah kenapa mungkin stadion di Kabupaten Tasikmalaya ini belum sepenuhnya berdiri, tribun-tribun yang di sebelah utara, selatan maupun di barat, lur. Ya, nanti mudah-mudahan suatu saat berapa tahun lagi setelah pandemi kita bisa kesini lagi dengan suasana yang lebih bagus lagi, lur. Oke, lur. Sekian dulu review dari Stadion Kabupaten Tasikmalaya. Kita ketemu di stadion-stadion berikutnya. Oke, bye.